Halo, salam adik-adik. Haleluya. Nah, saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Siapa yang di sini udah mandi? Coba angkat tangannya. Haleluya. Semuanya pasti udah rapi ya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Kita akan persembahkan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau membaca Mazmur 91 ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih sudah membaca Mazmur 91 dan saatnya kita akan membaca Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik. Dan saatnya kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita naikkan pujian, menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat
bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Adik-adik keluarkan suaranya, kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kami mau menyenangkanmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya sungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa, semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapan Tuhan mengalir buat kami,
Dan terutama buat anak-anak kami, buat kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir menjamah hati kami masing-masing dan bela kehidupan kami lebih lagi menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga selesainya. Biarlah jadilah menurut kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita memuji Tuhan bukan hanya hari apa? Hari Minggu, tetapi kita memuji Tuhan setiap hari. Kita naikkan pujian Senin Selasa. Keluarkan suaranya ya. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segala. Dari awal Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Haleluya. Yesus adalah segalanya buat kita semua. Kita naikkan pujian lagi. Sa aku bisa. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berapa? Berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Loncat. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, ingat bahwa di dalam Tuhan kita pasti bisa apapun itu. Karena kenapa? Tuhan yang menolong kita semua. Dan terutama Tuhan yang menolong adik-adik.
Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, kita mau mendengarkan firman Tuhan semuanya. Kita mau berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertemuan yang indah ini, walaupun kami hanya bertemu di online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir untuk memelihara adik-adik kami, Tuhan hadir untuk melawat adik-adik kami Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila setiap cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak, itu semua dapat menjadi rema dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut mereka, itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita bakal kembali lagi buat dengerin firman Tuhan. Siapa di sini yang udah gak sabar nih buat dengerin firman Tuhan? Semuanya pasti ya. Nah, sebelum kita memulai, kira-kira tema kita pada hari ini itu apa sih? Tema kita pada hari ini adalah Ananias dan Safira. Kira-kira ada yang tahu gak nih cerita tentang Ananias dan Safira? Oh, banyak yang tahu ya, tapi juga beberapa ada yang gak tahu ya. Oke, kakak bakal ceritain sedikit tentang kisah dari Ananias dan Safira. Temanya itu adalah Ananias dan Safira. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat 32, sampai Kisah Rasul 5, ayatnya yang ke-11. Oke. Cerita jadi gini. Jadi pada waktu itu adik-adik, gereja Tuhan itu udah sempurna adik-adik. Udah banyak orang percaya sama Tuhan, dan benar-benar mereka datang ke ibadah. Dan saking baiknya mereka, semua harta-harta mereka tuh mereka jual-jualin, dan mereka bagikan kepada sesama mereka yang miskin, yang gak punya. Dan pada waktu itu, ada seorang suami istri namanya Ananias dan Safira. Jadi mereka itu punya tanah yang besar adik-adik. Dan mereka itu berjanji untuk memberikan seluruh hasil tanahnya mereka itu kepada Tuhan, kepada gerejanya, untuk dibagikan lagi kepada orang-orang miskin. Tapi pada waktu itu tiba-tiba si Ananias ini, dia itu punya pikiran jahat adik-adik. Dia punya pikiran jahat untuk nggak mau kasih semuanya. Dia bilang, kan duit kita juga udah banyak nih hasil dari tanah ini. Mendingan kita kasih setengahnya aja. Tapi bilangnya ke Petrus, ke Simon Petrus, itu kita kasih semuanya. Kira-kira itu baik gak adik-adik? Itu berbohong kan? Berbohong itu baik gak sih? Berbohong itu enggak. Berbohong itu tidak baik. Si Ananias ini punya pikiran yang jahat adik-adik. Dia mau berbohong kepada Simon Petrus, bahwasannya semua tanah yang dia jual ini dia mau ambil setengahnya. Dan pada waktu itu akhirnya tanahnya itu dijual adik-adik. Dijual dan akhirnya laku adik-adik. Tapi setengahnya itu dia mau simpan buat dirinya sendiri, setengahnya lagi dia mau kasih kepada Tuhan, kasih kepada gereja. Sebenarnya memberi itu baik, memberi itu boleh kok setengahnya aja, tapi kita harus gak boleh berbohong. Tapi di sini Ananias itu mau berbohong. Dia itu pengen membodoh-bodohi semua orang sehingga dia bisa pergi dengan hormat. Karena kayak, dia pengen kelihatan keren gitu loh adik-adik. Kayak, si Ananias ini sama Safira ini keren banget. Dia jual tanah tapi dia kasih semuanya sama Tuhan. Itu keren kan? Karena kayak baik banget, dilihat orang baik dan lain-lain. Tapi ternyata sebenarnya dia cuma mau ngasih setengahnya doang. Dan akhirnya dia berbohong kepada Tuhan sebenarnya. Benar gak sih? Nah, jadi pada suatu ketika dia dijual, akhirnya pertama Ananias dulu nih, suaminya dulu nih yang datang kepada Simon Petrus. Tapi Simon Petrus itu sebenarnya udah tahu, karena Roh Kudus udah kasih tahu nih kepada Simon Petrus, si Ananias dan Safira ini mau berbohong tentang hasil tanahnya ini. Kalau bahwasannya si Ananias dan Safira mau mengambil duitnya setengah. Dan ketika Ananias menghadap si Petrus ini, akhirnya Petrus ngomong nih ke si Ananias nih, apakah ini total semua hasil penjualan kamu? Katanya si Petrus gitu. Terus kata Ananias, iya, ini adalah hasil semua yang dia jual. Terus tiba-tiba si Ananias itu tergeletak dan mati adik-adik. Karena kenapa? Karena
dia berbohong di hadapan Tuhan. Akhirnya dia tiba-tiba ketika mati, terus akhirnya Petrus suruh beberapa pemuda itu untuk angkat jasadnya Ananias yang udah mati ini, lalu supaya untuk dikubur. Dan itu beritanya cepat adik-adik, semua orang tahu tentang hal itu, bahwasannya si Ananias ini berbohong. Dan semua orang takut luar biasa, karena pada waktu itu banyak yang kayaknya mau berbohong juga gitu adik-adik. Dan akhirnya ketika mereka tahu tentang hal itu, akhirnya mereka takut adik-adik. Dan 3 jam kemudian setelah Ananias itu mati, si Safira itu menghadap ke si Petrus. Tapi si Safira ini belum tahu kalau suaminya itu mati karena berbohong. Akhirnya si Petrus nanya lagi nih ke si Safira nih. Dia tanya lagi, apakah ini semua hasil dari penjualan tanahmu? Karena Safira bersekongkol dengan suaminya tentang ambil sebagian dari hasil tanahnya, akhirnya dia juga bilang, iya ini hasil seluruhnya. Dan tiba-tiba Petrus ngomong kayak gini, celakalah kamu, jasadmu akan diambil oleh pemuda itu, karena pemuda itu telah mengubur suamimu. Serem gak sih adik-adik? Serem kan ya? Dan seketika itu juga akhirnya si Safira ini juga mati adik-adik. Dan dia mati, dan akhirnya dia dikubur sama suaminya itu. Dan akhirnya Petrus berkata kan yang tadi kan, yang kayak bagaimana mungkin kamu bersekongkol dengan suamimu untuk menguji roh kudus dan berbohong tentang uang. Karena roh kudus itu gak pernah bisa dibohongin adik-adik. Kalian mau diumpetin segimanapun, tapi Tuhan tetap tahu, roh kudus tetap tahu. Akhirnya semua orang akhirnya tahu tuh tentang peristiwa tragis itu, bahwasannya ketika mereka berbohong di hadapan Tuhan, akhirnya mereka mati. Akhirnya kisah sedih ini berakhir dengan kematian Ananias. Dan tadi kita juga udah tahu bahwasannya akhirnya pemuda yang tadi udah ngebawa jasadnya Ananias akhirnya membawa jasad Safira, dan akhirnya Safira dikuburkan juga. Di sini kita belajar bahwasannya kita nggak boleh berbohong, karena Tuhan udah tahu nih, apapun yang kita bohongkan, apapun yang kita ucapkan, Tuhan tahu nih. Mau kita mau berkata nggak jujur atau dan lain-lain, Tuhan tahu. Jadi kira-kira adik-adik kira-kira mau nggak berbohong? Nggak mau ya, karena dari cerita Ananias dan Safira ini sebenarnya berbohong itu hal yang tidak baik dan berujung kepada kematian. Jadi kesimpulannya adalah kita harus ngerti nih, bahwasannya semua dosa yang kita lakukan itu sebenarnya nggak disukain Tuhan. Salah satunya adalah berbohong. Tapi banyak banget anak-anak kayak kita dan anak-anak besar itu suka berbohong walaupun untuk kebaikan sekalipun ya, sebenarnya itu tidak boleh, karena itu hal yang salah adik-adik. Jadi kita harus tahu kita nggak boleh berbohong, karena berbohong itu tidak baik. Karena Ananias dan Safira sudah mendapatkan peristiwa yang tragis itu. Jadi di sini siapa yang udah nggak mau bohong lagi, coba tunjuk tangannya. Nggak boleh kayak Ananias dan Safira. Karena percuma jika kalian mau bohong, tapi Tuhan itu selalu tahu apapun yang kita lakukan. Oke deh. Hari ini kita cukup sampai di sini. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, Kau berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami lebih mengerti lagi Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup adik-adik kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, jauhkan kami dari sifat berbohong Tuhan, dari dosa berbohong Tuhan Yesus, supaya kami bisa terus Tuhan Yesus menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Kau tumbuhkan cinta akan Tuhan yang lebih lagi Tuhan bagi adik-adikmu ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, adik-adikmu selalu Tuhan Yesus hidup di dalam firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau berkati orang tuanya Tuhan Yesus, supaya mereka dapat mengajarkan yang baik kepada adik-adikmu ini Tuhan, dan supaya Tuhan Yesus banyak orang Tuhan Yesus adik-adikmu ini diselamatkan dan dipulihkan Tuhan Yesus. Biarlah Kau jauhkan dari si jahat Tuhan Yesus, Kau lindungi, Kau jagai dari semua mara bahaya, penyakit, dan apapun juga Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus Kau adalah Allah yang melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kalau sebentar adik-adik ini Tuhan mau melanjutkan aktivitasnya mereka kembali Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
Kau berikan kepintaran yang lebih daripadamu Tuhan. Hanya di dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yeay. Nah, jangan lupa ya adik-adik minggu depan kita beribadah lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.